Menurutku dengan lokasi yang strategis, ternyata sawit yang di wilayah seperti ini bagus ya sahabatku. Ya, wilayah seperti apa dulu itu ya. Nah, nanti kita ceritakan, tapi kita lihat-lihat dulu lokasinya. Nah, seperti inilah lokasinya. Sawitnya pertumbuhannya sangat subur. Mungkin pupuknya apa lengkap ya, sehingga seperti ini suburnya sawit. Nah, kita nanti akan bercerita tentang ini ya. Nah, begini kawan, ini lokasi ini adalah sangat strategis ya. Lokasinya ini sangat strategis. Kenapa sangat strategis saya katakan? Nah, begini, di depan itu adalah parit itu ya, itu air parit itu. Nah ini parit ini, terus sampai ke sana itu parit, sampai ke arah barat sana parit. Jadi keuntungannya begini, karena ini dekat parit ya, kebetulan paritnya pun bukan parit kecil, paritnya ini ukurannya 6 meter lebarnya ya, lebarnya itu 6 meter paritnya, jadi bukan parit kecil, sehingga menguntungkan bagi sawit yang lahan di dekat parit yang seperti ini. Jadi maka saya katakan lahan strategis kalau berada di dekat parit gitu. Apa sebabnya? Sebabnya begini ya. Sebabnya begini, endapan ya, endapan. Kalau bahasa endapan itu berarti dia mengendap. Apapun yang mengendap di situ itu akan berarti. Apa yang mengendap situ? Kalau bagi tumbuhan yang mengendap adalah nutrisi ya. Tiap endapan itu mengandung nutrisi. Kalau bagi tumbuhan, misalnya begini, kita minum kopi. Ya, kita minum kopi terus lama nggak diminum kan, kita biarkan aja, nanti di bawah bagian cangkir, nanti di bawah bagian cangkir ini dia kopi akan mengendap di bawah ya. Nah ini nggak ada kopinya, misalnya ini semisal loh, kecuali kita kacau begini kan. Nah kalau kita kacau tentunya kopi yang tadinya mengendap akan buyar ke atas gitu kan. Jadi dia mengendap ya. Maksudnya begini, air itu apabila datang hujan, dia kan jatuh ke bumi ya, dari langit sana jatuh ke bumi, terus ada endapan ya, di tanah-tanah ini kan mengendap air itu. Cuman begini, air yang saya katakan yang mengendap ini adalah air yang aliran dari atas sana ya. Air itu mengalir di wilayah sini, di wilayah kebun sawit ini pengendapannya, karena di sini strategis tempatnya, bisa terjadi pengendapan karena ada terjadi penyempitan parit di sebelah sana. Maka di sini apabila terjadi banjir sedikit saja, maka dia akan mengendap di sini airnya hingga meninggalkan nutrisi yang hanyut dari arah barat, dihantarkan kemari nutrisinya gitu sobat, sehingga sawit ini subur, nutrisi dari atas terhanyut ke bawah gitu saudaraku ya. Nah, jadi yang pasti begini, pupuk yang dari atas sana, kebetulan lahan di wilayah sini ini kan lahannya adalah lahan sawit semua gitu. Jadi mereka itu di atas sana memupuk sawitnya, kalau datang hujan itu kan hanyut, terbawa air, sehingga larutannya itu mengendap di wilayah sini. Maka di sini sawitnya bagus gitu sobat. Yang saya maksud itu begitu, yang terhanyut itulah mengendap di sini, sehingga walaupun sawit ini nggak pernah dipupuk mulai dari dulu ya, kecuali pertama menanam lah ya, pertama menanam itu pernah juga dipupuk, itu sampai sekarang itu nggak pernah dipupuk ya. Udah sekitar umurnya sekitar 5 atau 6 tahunan ini ya, 6 ya lah, 6 tahun lah kira-kira begitu. Ini terlihat ya, kalau sawit itu subur kan seperti ini dia. Nah, itu buahnya itu kan padat ya sobatnya. Nah ini nggak pernah dipupuk nih sobat ini, karena itu tadi strategisnya di bawah, artinya di bawah apa, tanah ini tanah rendah ini ya, tanah yang paling rendah kalau dia di sana itu agak tinggi tanahnya, ini paling rendah, makanya di sini terjadi genangan air atau endapan kalau hujan gitu sobat ya. Ya biawak pun senang juga sobat, tuh nampak sobat ya. Nah itu
biawak. Kalau orang timur sana menyebutnya ini komodo ya. Kalau di sini biawak. Oh, itu. Karena di sini adalah tanahnya rendah dan itu sawit masih baru pun bagus buahnya. Ini sekitar berapa tahun umurnya ini ya, udah seperti itu dia. Sekitar berapa tahun lah ini baru, udah buahnya udah padat gitu. Tapi ini pun bukan milik kita sahabat ya. Ini milik tetangga ladang sebelah kita. Cuman kita ngiri aja lihatnya. Mereka nggak pernah memupuk, sedangkan kita memupuknya harus 1 tahun itu 2 kali supaya bisa seperti ini. Kalau mereka nggak pernah memupuk ini, nggak pernah beli pupuk, nggak kenal pupuk apa itu. Masing-masing lah ya sobat ya, rezeki itu masing-masing diciptakan Tuhan untuk umatnya. Kebagian kita nggak seperti ini, tapi teman kita dapat yang seperti ini gitu ya. Oke, salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di video yang akan datang.